puji dia. Haleluya. Semangat ya hari ini ya. Amin. Kita sama-sama mau bangkit berdiri dari rumah masing-masing. Kita pujikan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Haleluya. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama sorakan. Oyo. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta Tepuk tangan di atas semua. Engkaulah Raja Haleluya. atas dunia, Hancurkan. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Bukan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai Tuhan, sebagai sahabat, sebagai Bapa kita. Allah yang luar biasa baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami datang padamu, kami bawa hati kami tanggalkan segala beban kami menghadap Engkau, Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam
hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, oh ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, oh ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada bagimu, kami ada karenamu Tuhan. Kami rindu datang dekat padamu, lebih dari apapun, lebih dari siapapun.
Engkau ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, buat saat ini Tuhan. Kami sudah merayakan, kami akan merayakan Tuhan kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, kebebasan buat hidup kami, juga buat negara kami. Supaya kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami, anak-anak Super Junior Bethany Yestoya, yang ada di mana saja, yang sudah mendengarkan. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Super Junior Bethany Yestoya Malang dan yang ada di mana saja, Bethany Yestoya yang ada di mana saja. Kak Yoel mau menyapa teman-teman semua dan Kak Yoel rindu dengan teman-teman semua karena sudah beberapa bulan ini kita nggak bisa ketemu, tapi Kak Yoel percaya Tuhan Yesus baik buat teman-teman semua dan pasti teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan juga Kak Yoel juga mengucapkan semangat buat teman-teman yang sudah mulai sekolah walaupun online, tapi percaya teman-teman semua pasti jadi anak yang baik, jadi anak yang luar biasa karena kita semua diciptakan Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Dan tepat hari Senin besok kita akan merayakan kemerdekaan kita, bangsa negara kita yaitu bangsa Indonesia yang keberapa, ada yang tahu? Ya, benar, yang ke-75 tahun karena kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kak Yoel berharap setiap teman-teman Super Junior Bethany Yestoya yang ada dimanapun tidak melupakan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam hidup bangsa dan negara kita, supaya kita mengingat terus. Terlebih teman-teman pasti di sekolah ada pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan atau kalau zaman Kak Yoel itu PPKN. Mudah-mudahan teman-teman semua sungguh-sungguh bisa mengerti bahwa Tuhan menaruh kita di Indonesia bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, singkat aja Kak Yoel mau sampaikan, teman-teman jangan lupa bahwa kita juga bukan hanya mengerti, menghafal, tapi kita juga harus menghidupi, ya. Salah satunya yaitu kita mengingat semboyan negara kita, Pancasila. Jadi ada 5 sila karena panca artinya 5, dan juga ada sila, 5 sila ya, yaitu mungkin teman-teman semua kalau nggak hafal harus hafal ya. Kita mungkin boleh sama-sama mengucapkannya. Yang pertama yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Kak Yoel berharap teman-teman semua bisa menghidupi sebagai bangsa negara, warga negara yang baik, karena Tuhan Yesus mau kita juga jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, hari ini Kak Yoel dikasih tema ya, yaitu tentang kita sudah merdeka dan bebas pangkal menang. Hidup kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari belenggu dosa. Jadi teman-teman, Kak Yoel ya
tahu, memang pasti teman-teman juga tahu semua, lebih mudah jadi jahat daripada jadi baik. Bener gak? Karena memang natur manusia pada awalnya itu sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus datang, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman yang nonton, teman-teman jangan takut lagi. Teman-teman itu sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, sudah beroleh keselamatan. Ya, sehingga teman-teman semua nanti kalau dipanggil Tuhan, pasti ketika percaya Yesus, hanya percaya Yesus saja, pasti akan ke surga. Nah, Kak Yoel mau cerita sedikit sebelum Kak Yoel akan bukakan firman Tuhan, baca Alkitab. Kemarin, beberapa hari yang lalu, Kak Yoel baru saja datang ke, ya cukup bersedih dan bersedia, berduka karena nenek Kak Yoel atau biasa Kak Yoel panggil Bobo meninggal. Tetapi Kak Yoel percaya kalau rencana Tuhan yang terbaik, dan Bobo juga sudah percaya dalam Tuhan Yesus, sehingga Kak Yoel percaya bahwa Bobo sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, Bobo adalah seseorang yang luar biasa buat Kak Yoel karena Bobo banyak ngajarin tentang Tuhan, memberi, tentang bagaimana hidup dekat dengan Tuhan, dan banyak mengajari juga pada Papa Kakak ya, itu Bapak Gembala, banyak mengajari tentang kebaikan Tuhan. Dan Kak Yoel sedih, kenapa? Karena harusnya nanti akhir tahun Kak Yoel akan menikah, dan harusnya Bobo, harapan Koko bisa ikut ke pernikahan Kak Yoel. Dan kemarin Kak Yoel juga melihat bahwa gaun pernikahan Bobo sudah disiapkan, tetapi rencana Tuhan punya rencana, Kak Yoel percaya rencana Tuhan yang terbaik. Ya, sebab itu teman-teman tetap percaya, dan teman-teman penting untuk kita menghormati orang tua kita, nenek kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita. Kalau teman-teman semua kakek neneknya masih sehat-sehat, orang tuanya sehat-sehat, senangkan mereka, hormati mereka, jangan kurang ajar sama orang tua ya, tapi kasihi, hormati mereka karena mereka adalah orang tua dan perwakilan Tuhan buat kita semua yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nah, kita mau lihat langsung bahwa kita sudah dimerdekakan sama Tuhan ya. Kita lihat di Roma 6 ayat yang ke-17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Jadi teman-teman, dulu manusia itu karena jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita diikat oleh dosa, ya, harusnya kita maut, binasa, tetapi karena Yesus kita dimerdekakan. Merdeka itu artinya kita sudah tidak dijajah, kita sudah tidak lagi keterikatan. Nah, teman-teman semua, mungkin ada yang teman-teman tanya ya, "Kok kalau main game boleh nggak?" Jawaban Kak Yoel, boleh. Yang tidak boleh kalau kecanduan atau keterikatan. Karena Kak Yoel banyak menemukan anak-anak nggak bisa lepas dari main game. Nah, di Super Junior kan ada nih sekarang diadain lomba online PUBG. Ya boleh aja, tetapi kalau kecanduan, kalau kalah terus marah, kalah gak terima, lah itu yang artinya teman-teman semua sudah keterikatan dengan dosa. Jadi kalau teman-teman main, ya wajar yang wajar aja. Ya, jadi teman-teman ingat, teman-teman sudah dimerdekakan dari dosa, jadi hamba kebenaran. Nah, Kak Yoel mau kasih beberapa contoh dosa anak-anak muda ya. Yang pertama, anak-anak muda itu suka apa? Bohong. Nah, ini ya. Jadi teman-teman semua jangan suka bohong, karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang senang berbohong atau berdusta. Nah, Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, teman-teman, tidak ada yang namanya bohong kebaikan, bohong demi kebaikan, bohong putih, bohong hitam, nggak ada. Yang ada cuma bawang merah, bawang putih ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Jangan bohong loh ya. Tuhan suka dengan anak-anak Tuhan yang jujur. Kalau teman-teman semua anak-anak jujur, pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, yang kakak mau kasih secara cepat, yaitu jangan suka ngomong kotor. Di sini siapa yang suka ngomong, "Oh kamu ini bodoh, kamu ini gak pinter, males." Nah, itu gak boleh. Harus diganti kata-katanya. Ya, apalagi kalau suka miso-miso. Teman-teman semua, miso-miso itu gak bikin kamu semua keren. Yang keren itu kalau kamu baca Alkitab, kamu memperkatakan firman Tuhan, itu baru kamu kelihatan keren ya. Jadi teman-teman semua, Kak Yoel mau teman-teman jangan suka ngomong kotor ya. Coba, miso-miso apa tujuannya? Ya kan ada binatang yang suka diomongin. Padahal binatang itu baik. Apa binatangnya namanya?
Ayo, gak boleh ngegas loh ya. Ya binatang namanya binatang anjing ya. Jadi nadanya dan nada rendah, gak boleh nada tinggi. Nah, apa salah binatang anjing? Coba tahu Hachiko nggak di Jepang ya? Wow, setia sama tuannya. Masa teman-teman suka kalau digigit kamu ini tit tadi sensor ya, tit gak boleh ya. Kenapa nggak binatang kucing yang cuma tidur makan tidur makan tidur? Tetapi lebih baik teman-teman jangan ngomong kotor. Terus apa? Biasanya ngomong yang nggak baik, ngutuk itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita semua sudah dimerdekakan dari dosa dan mulut kita menentukan hidup kita. Kalau suka ngomong kotor, ya hidupnya nggak baik. Tapi kalau suka ngomong yang baik, pasti hidupnya menjadi lebih daripada pemenang. Dan kita mulai yuk ayat kesukaan kita semua, ayat apa? Ayat terakhir kita lihat dari dari Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai 20 ya, kita baca bersama-sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Teman-teman semua, hari ini kita sudah merdeka. Kita sudah tidak lagi dijajah oleh dosa. Kita sudah tidak lagi dijajah oleh iblis. Tetapi kita hidup dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ayo teman-teman semua, kita renungkan firman Tuhan ini. Juga besok teman-teman semua yang akan merayakan bersama-sama kemerdekaan hari Senin. Teman-teman yuk benar-benar kita mau sungguh-sungguh menghidupi bahwa kita sudah merdeka. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayo teman-teman semua, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dan Kak Yoel rindu berdoa buat teman-teman semua ya. Ora pakina masyana bakara bahara basyene. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, anak-anakmu ini Tuhan, Super Junior, mereka yang sedang sekolah, mereka yang mungkin sedang sakit Tuhan, atau yang mereka sedang melakukan apapun itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, dan memberkati mereka, sehingga mereka anak-anak Super Junior Betania STM Malang menjadi anak-anak yang hebat, yang sehat, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tua, kakek neneknya mereka hormati, dan mereka menjadi orang yang berhasil di masa depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya buat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah memerdekakan hidup kami. Juga terima kasih buat bangsa negara kami yang sudah merdeka ke 75 tahun. Kami berdoa buat presiden, buat wakil presiden, dan setiap jajaran menterinya. Semua ditolong, diberkati Tuhan. Dalam sebab itu, anak-anak Super Junior Betania STM Malang, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat pengurapan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati, menyertai, mengurapi engkau sampai menata Tuhan datang kedua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, yang terima berkat pengurapan, sama-sama katakan amin. Dan selamat merdeka, 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 merdeka. Dan Tuhan Yesus memberkati.